Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadiatun. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang dua isu penting dalam ekonomi, yakni inflasi dan pengangguran. Kita akan membahas tentang penyebab inflasi, indikatornya, pandangan Islam tentang inflasi, serta solusi Islam terhadap pengangguran. Yuk simak sampai akhir. Inflasi adalah suatu kondisi ketika harga-harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Adapun penyebab inflasi secara umum dibagi menjadi tiga. Yang pertama, inflasi karena permintaan atau demand pull inflation terjadi saat permintaan barang melebihi penawaran. Yang kedua, inflasi karena biaya produksi ataupun biaya bahan baku naik yang menyebabkan harga jual naik. Yang ketiga, inflasi karena ekspektasi. Ketika masyarakat memperkirakan harga akan naik, mereka menaikkan harga lebih awal. Adapun indikator inflasi yang umum digunakan adalah IHK atau Indeks Harga Konsumen yang mengukur perubahan harga dari sekelompok barang kebutuhan pokok. Yang kedua, Indeks Harga Produsen atau IHP yang mengukur harga dari sisi produsen. Inflasi yang terlalu tinggi dapat melemahkan daya beli masyarakat, ganggu kestabilan ekonomi. Inflasi dalam perspektif Islam. Dalam pandangan Islam, inflasi bukan sekedar fenomena ekonomi, tetapi juga bisa menjadi indikator ketidakadilan sistem. Beberapa penyebab inflasi dalam sistem konvensional seperti riba, spekulasi dan pencetakan uang berlebihan dianggap bertentangan dengan prinsip Islam. Dalam ekonomi Islam, riba dilarang karena menciptakan ketimpangan dan ketidakstabilan. Uang tidak boleh menjadi alat spekulasi, melainkan harus digunakan dalam aktivitas real. Islam mendorong penggunaan uang yang berbasis aset nyata seperti dinar, emas, dan dirham atau perak untuk menjaga kestabilan nilai. Dengan demikian, inflasi bisa ditekan jika ekonomi dijalankan dengan adil, transparan, dan bebas dari praktik. Secara umum, hubungan antara pengangguran dan inflasi digambarkan oleh kurva Phillips. Menurut teori ini, saat pengangguran rendah, biasanya inflasi tinggi karena banyak orang yang bekerja dan konsumsi meningkat. Sebaliknya, pengangguran tinggi bisa menekan inflasi karena permintaan menurun. Namun, hubungan ini tidak selalu tetap. Dalam kondisi tertentu seperti stagflasi atau inflasi tinggi dan pengangguran tinggi secara bersamaan, teori ini tidak berlaku. Artinya, pengendalian inflasi dan pengangguran perlu dilakukan secara seimbang dan menyeluruh. Apa sih kebijakan mengatasi pengangguran dalam Islam? Islam memiliki kedekatan khas dalam menghadapi pengangguran yang berbasis nilai keadilan, produktivitas, dan tanggung jawab sosial. Beberapa kebijakan Islam dalam mengatasi pengangguran antara lain, yang pertama zakat dan wakaf, membantu menciptakan lapangan kerja dan memperdayakan ekonomi umat. Yang kedua, adanya larangan riba, yang mendorong sistem keuangan yang sehat dan tidak adanya orang yang terasa tertindas. Yang ketiga, dorongan untuk bekerja dan berusaha. Islam menekankan pentingnya bekerja sebagai ibadah. Yang keempat, sistem kerja berbasis bagi hasil ataupun mudharabah dan musyarakah, yakni membuka peluang usaha bersama tanpa bunga yang mendorong terciptanya lapangan kerja. Dengan prinsip ini, Islam tidak hanya mengatasi pengangguran, tetapi juga menciptakan sistem ekonomi yang manusiawi dan berkelanjutan. Itulah pembahasan lengkap tentang inflasi dan pengangguran, baik dari sudut pandang ekonomi konvensional maupun Islam. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah wawasan kalian semua. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.